Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di ruang media pendidikan Sekolah Islam Pulitraya, Pelorai 63 Islamic School, media pendidikan terbaik, unggul dan berakhlak mulia. Para pemirsa, hari ini kita akan berbincang ya santai dengan seorang narasumber yang menurut saya smart ya, yaitu Bapak Juwarto MPD. Selamat datang Pak Juwarto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini sudah bergabung di acara ini. Iya, terima kasih. Selamat datang Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Untuk lebih jauh, saya persilakan Bapak Juwarto untuk memperkenalkan diri pada kesempatan kali ini. Ya, baik pemirsa semuanya. Perkenalkan saya Juwarto. Saya kebetulan menjadi bagian dari koordinator untuk pendidikan di Kecamatan Penjaringan sebagai Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan. Semoga ini adalah titik poin awal menjadi trigger bagi sekolah lain untuk sama-sama berkreasi. Yuk kita gemakan kebaikan, kita gemakan gelora terkait dengan pendidikan supaya pendidikan di Penjaringan dan kemudian DKI Jakarta serta Indonesia itu menjadi lebih maju lagi lah. Baik, gitu. Terima kasih. Tadi Pak Juwarto MPD selaku Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, saya kenal dengan beliau nih ya cukup lama sebetulnya ya. Cuman lebih dekat sekarang ini sampai mau menyempatkan diri datang di Sekolah Islam Pulitraya dalam ulang tahunnya, hari lahirnya yang ke-39. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Sama-sama, ini adalah kebanggaan bagi kita. Baik. Bisa bersama di Pulitraya. Baik Pak Ju, ada beberapa yang ingin saya tanyakan dan mungkin konfirmasi ya terkait dengan Sekolah Islam Pulitraya ya, yang notabene ini merupakan sekolah yang ketika orang datang ke sini itu ya, orang dinas itu kaget, oh ini sekolah Islam toh. Ya. Kaget rata-rata orang dinas kayak orang kementerian, oh saya kira sekolah non muslim ya, karena mungkin lingkungannya ya di Pluit ya lokasinya, dan umumnya kan di sini sekolah non muslim. Ya, ini menjadi kebanggaan kita. Nah, pertanyaan saya Pak, apa pandangan Bapak tentang Sekolah Islam Pulitraya sejauh ini? Ya, satu kesan yang pertama, sebenarnya kalau dari sisi bangunan, kemudian kurikulumnya itu sudah representatif sebagai sekolah yang memiliki ciri membangun keislaman. Jadi satu hal yang kalau menurut saya itu ibarat ini suatu padang pasir, ini adalah oasenya kira-kira gitu. Karena di tengah-tengah komunitas yang memang mayoritasnya itu non-muslim, tetapi masih banyak beberapa yang kemudian warga masyarakat yang memang ingin bukan hanya pinter, tetapi juga kemudian memiliki pemahaman dan sekaligus kemudian akhlak ya, sesuai dengan keislaman. Ini menjadi bagian yang sangat penting. Karena kalau dalam pandangan saya, di dalam proses pendidikan itu kan bukan hanya sekedar knowledge ya, tetapi kemudian yang penting adalah bukan afektif, tetapi akhlak tadi. Afektif itu kan sikap secara umum, tapi kalau kemudian akhlak itu akan jauh lebih besar. Karena apa? Karena bukan hanya terkait dengan dunia gitu ya, tapi juga nanti kemudian ukhrawinya gitu. Itu kira-kira sih. Baik. Jadi memang di sini kita memiliki misi unggul dan berakhlak mulia. Ini bukan misi, moto kita. Jadi unggul itu dalam segala hal ya, segala hal mudah-mudahan bisa tercapai, dan berakhlak mulianya tadi. Jadi ukhrawi dan duniawinya itu mudah-mudahan bisa seimbang, karena mata pelajaran di sini ya mungkin sekitar 30% ya. 30% dari secara keseluruhan. Nah, itu yang kita bangun di sini. Dan yang saya senang sekali bahwa Islam yang dikembangkan di sini adalah Islam yang bagaimana membangun pondasinya itu bukan hanya dalam konteks Islam ideologi saja, tetapi bagaimana keindonesiaan itu yang jauh lebih penting sebenarnya. Ya memang dulu di sini juga sebelum kita bukan melabelkan ya, label Islam itu dulu kita hanya sekolah Pulitraya. Ya, setelah Islam ya kita lebih mentasbihkan diri bahwa kita ini ingin mengembangkan Islam yang lebih kuat ya, lebih kokoh dan bisa tadi mewarnai khususnya di wilayah Penjaringan, dan mudah-mudahan bisa bertahan lah ya. Mungkin atas dukungan dari Dinas Pendidikan terutamanya. Saya kira sih karena memang kita tidak bisa menafikan dalam dunia pendidikan itu, karena pendidikan yang diasah itu bukan hanya pengetahuan,
Maka terkait dengan bagaimana mengasah motif keagamaan sebagai bagian dari tujuan kita membentuk ya manusia yang bertakwa, beriman dan bertakwa, itu kan salah satu yang jadi ini. Nah, ini menjadi momentum. Saya kira 39 tahun perjalanannya, perjalanan Pluit Raya 39 tahun itu pasti sudah makan asam garam. Terus bagaimana positioning terkait dengan mewarnai di dalam kancah pendidikan itu menjadi suatu hal yang baik. Nah, hanya saja saya tertarik dengan kalimat unggul ini tadi. Nah, ini yang harus kita kejar betul, karena memang unggul itu masyarakat itu bisa mendefinisikan macam-macam. Yang jangka pendeknya adalah terkait dengan prestasi akademik. Itu yang jangka pendek biasanya. Cuman kalau zaman dulu itu kan kita melihatnya di ujian nasional. Nah, kalau saat ini yang kita lihat adalah bagaimana unggulan di dalam akademik itu bisa jadi nanti terkait dengan olimpiade siswa. Itu mulai diasah gitu sedemikian rupa dengan tentunya dengan kurikulum yang kemudian relevan dan kemudian juga terkait dengan tadi kita harus punya visi. Unggul itu kita terjemahkan ada yang jangka pendek tadi dengan lewat lomba-lomba, ada yang kemudian jangka panjangnya itu adalah terkait dengan pembentukan karakter, karena unggul itu sesuatu yang kemudian seringkali ukurannya itu tidak ada yang objektif. Tergantung masyarakat itu nanti akan menilai seperti apa. Nah, karena itu tadi sekolah ketika kemudian kita punya moto atau punya visi terkait dengan unggul tadi, kita terjemahkan tadi lewat kurikulumnya, lewat kemudian non kurikulumnya, yaitu ekstrakurikuler. Saya lihat ekstrakurikuler kemarin Paskibra sudah berperan di dalam berbagai kegiatan di kecamatan, itu luar biasa juga. Dan tadi saya lihat juga ada Eskul Marawis, dan saya yakin ketika eskul ini diasah sedemikian rupa, nanti kita akan bisa mengantarkan anak-anak kita yang memang tadi memiliki potensi terkait dengan seni, kemudian terkait juga dengan mungkin bakat olahraga dan sebagainya. Saya kira itu nanti akan bisa menjadi ini. Apalagi pramukanya juga jalan dan seterusnya. Itu saya kira itu unggul ini bisa diterjemahkan, tapi kita harus punya target tadi. Ada indikatornya harus ada. Itu yang kemudian dikaitkan dengan output kita tapi kita bisa dilihat oleh masyarakat tadi. Output dan outcome itu output dan outcome-nya. Kemudian tadi sudah disampaikan ada beberapa ekskul, kemudian ada beberapa mungkin bidang akademiknya ya memang tadi ukurannya kita sekarang agak-agak sulit karena mungkin HNBK ini kan baru mungkin tahun kedua. Nah, jadi kita juga belum bisa mengukur. Kemarin juga saya lihat raport kita juga ada beberapa yang masih di bawah karena kita tidak tahu ukurannya yang digunakan yang mana kan begitu ya. Nah, mungkin Pak Ju bisa lihat potensi apa lagi mungkin yang bisa digali dari Sekolah Islam Pluit Raya dari pandangan Bapak? Sebenarnya yang pertama ini dengan adanya kurikulum merdeka tadi, sekolah itu kan diberikan ruang yang luar biasa untuk bagaimana membangun karakter profil pelajar Pancasila lewat penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kami berharap ini sebenarnya di Pluit Raya ini, karena nanti IKM itu menjadi bagian dari pondasi di dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman guru, kemudian juga kepala sekolah, manajemen sebagai bagian, dan kemudian juga yayasan itu harus mulai melihat keterampilan masa depan anak-anak kita itu. Karena keterampilan masa depan yang nanti akan diperoleh sekarang kita didik ini, ketika 10 tahun, 20 tahun yang akan datang itu udah berubah. Nah, karena itulah kemudian kami berharap teman-teman guru, kemudian kepala sekolah, kemudian yayasan itu concern betul bagaimana membangun terkait dengan keterampilan masa depan. Apa sih keterampilan masa depan? Yang pertama adalah otomatis terkait keterampilan berpikir tadi. Berpikirnya itu dalam konteks bagaimana memecahkan masalah. Makanya nanti kami berharap di Pluit Raya ini bisa menyusun suatu proyek yang kemudian bukan hanya sekedar proyek dalam pengertian itu memenuhi kewajiban aja ataupun kemudian terkait dengan mata pelajaran, tapi bagaimana bisa menjawab masalah anak-anak. Nah, itu. Kemudian yang kedua terkait dengan kreativitas. Kreativitas anak-anak kita itu harus kemudian ini, karena yang membedakan antara artificial intelligence dengan manusia itu nanti di kreativitas tadi. Dan kemudian yang tidak kalah penting nanti adalah kolaborasi. Ini saya kira
tahun ini dengan 39 tahun itu kolaborasi luar biasa. Nah, kami berharap ini menjalar menjadi budaya sehingga nanti anak-anak didik kita itu terbiasa untuk kolaborasi. Dan yang keempat ini terkait dengan komunikasi. Jadi anak-anak didik kita itu dididik untuk bagaimana mengomunikasikan, belajar mengomunikasikan presentasi, kemudian belajar menyampaikan ide dan gagasan dan seterusnya. Itu kalau ini sudah dibuat, didesain pembelajaran yang semacam itu, ya insya Allah terkait dengan proses bagaimana menghadirkan keterampilan masa depan itu anak-anak didik itu nanti 10-20 tahun yang datang insya Allah dari Pelita Raya ini akan muncul pemimpin, akan muncul CEO gitu. Ada mungkin juga yang kemudian sebagai wirausahawan dan sebagainya. Saya pikir itu yang kemudian jadi visi kita. Jadi kalau Pelita Raya ini ingin unggul dan kemudian berhak mulia, saya kira profil pelajar Pancasila melalui proyek tadi itu bisa dikuatkan lagi lah. Gitu. Ya memang kemarin kita sudah coba susun Pak Haji melalui tim di mana baik SD, SMP maupun SMK. Di antaranya kalau yang SD kemarin belum untuk karakter untuk kewirausahaan. SMP kita sudah masukkan salah satu. Termasuk kalau SMK kan tidak boleh karena mereka sudah vokasi sudah kita. Jadi SMP kemarin kita ambil itu adalah untuk kewirausahaan itu membuat makanan khas Betawi kemarin. Seluruh makanan khas Betawi dibentuk menjadi beberapa kelompok. Nah itu jadi mungkin itu diantaranya untuk. Itu saya pikir tadi saya lihat kan ada bazar anak-anak. Itu kan bagian dari tadi proyek itu. Ini misalnya contoh di hari ulang tahun yang ke-40 yang akan datang itu kita bisa mengedepankan tadi hasil karya anak kita, terus kemudian bagaimana nanti anak yang mendesain terkait dengan acara gitu. Kita sebagai orang tua itu atau kemudian guru-guru itu hanya mengarahkan tadi. Nah ini saya kira luar biasa kalau ini bisa dijalankan. Diteruskan. Jadi nanti di ulang tahun yang 40 itu tadi itu akan terjadi perkembangan yang luar biasa lah. Gitu. Ya memang ini anak-anak, ini standnya ini anak-anak. Ini semua standnya anak-anak. Saya lihat tadi banyak yang kemudian ini. Kesan Bapak dengan perayaan ulang tahun yang ke-39 kita menghadirkan beberapa sekolah. Ya memang ini yang dari cukup banyak, yang dari luar penjaringan cukup banyak, ada dari Kelapa Gading, ada dari Jakarta Pusat, ada Istiqlal Jakarta termasuk banyak. Kesan Bapak sendiri? Yang jelas yang pertama ini kami atas nama Dinas Pendidikan ini menyambut baiklah inisiatif untuk bagaimana mengelola potensi dari anak-anak kita, bukan hanya anak sekolah ini tapi anak-anak yang kemudian di sekelilingnya. Jadi ini mungkin bisa menjadi gema bahwa di samping akademik tadi, sebenarnya potensi-potensi anak kita yang kemudian terkait dengan bakat, minat, seni, kemudian ada olahraga tadi, senam, terus kemudian juga yang terkait dengan keagamaan, ada hafizoh dan seterusnya. Itu saya kira itu menjadi wadah yang bagus lah. Baik, terakhir Pak, harapan Bapak mungkin sebagai pribadi maupun sebagai praktisi pendidikan sebagai pejabat di lingkungan penjaringan untuk Sekolah Islam Pelita Raya. Baik, yang pertama ini kami atas nama Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, ini adalah satu kebanggaan bahwa di antara sekian banyak sekolah, Pelita Raya itu adalah salah satu sekolah yang secara kategori terkait dengan baik itu kurikulumnya, kegiatannya, ataupun juga terkait dengan karakter peserta didiknya itu luar biasa. Nah, kami berharap ini tentu ditingkatkan. Kemudian yang kedua terkait dengan sebagai simbol ataupun kemudian motif keagamaan, kami berharap dikembangkan keagamaan Islam yang rahmatan lil alamin, yang memang betul-betul nanti bisa menjadi wadah pemimpin masa depan Indonesia. Jadi pemimpin Indonesia yang kemudian nanti saya yakin betul ketika kemudian keagamaannya kuat, kemudian pengetahuannya kuat, leadershipnya kuat, akhlaknya baik, maka 20 tahun yang akan datang Indonesia akan lahir pemimpin dari Pelita Raya ini. Kira-kira gitu. Baik, amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji atas waktunya sekali lagi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di mungkin bincang-bincang di tema yang berbeda, yang up to date termasuk tadi disampaikan mungkin kepramukaan yang mungkin yang menjadi salah satu ikon di penjaringan ini mungkin yang paling giat barangkali, mungkin bisa nanti kita bincang-bincang lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya sampai jumpa kembali. Baik pemirsa, kita usai sudah bincangan dengan Bapak
Juwarto MPD. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Ya, bisa memberikan warna yang lebih kuat lagi ya di bidang pendidikan, khususnya di Kecamatan Penjaringan dan umumnya di DKI Jakarta dan mungkin di Indonesia barangkali. Amin. Karena kita tahu bahwa Insyaallah SDIT tahun 2018 2018 itu termasuk mendapatkan juara 3 budaya mutu tingkat nasional. Ya, dan itu mudah-mudahan bisa ya kita kuatkan kembali ya, utamanya tadi untuk mencapai unggul dan berakhlak mulia bukan hanya di lingkungan sekolah tapi juga untuk sekitar sekolah kita, masyarakat. Baik, terima kasih, sehat selalu Pak Haji ya. Amin, terima kasih, sampai ketemu lagi, sampai jumpa bukan hanya di perayaan ulang tahun tetapi di momen yang akan datang. Terima kasih. Baik, salam dari Flora 63 Islamic School, media pendidikan terbaik ya, unggul dan berakhlak mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.